Halo YouTube, Andre di sini. Kali ini aku pengen ngebahas soal motor listrik dengan merek Alfa Servo tepatnya. Aku mau kupas tuntas dari A sampai Z, baik buruk, kemudian plus minusnya punya Alfa Servo. Aku bahas dari pertama dia datang sampai nanti AIUEO nya ya. Wah, itu datang tuh. Wih, keren ya. Keren loh. Keren loh. Tuh, warnanya cantik kayak ninja tuh. Warnanya cakep kayak ninja. Nah, habis datang malamnya, paginya kita coba tuh untuk test ride naik ke Kaliurang. Kita mau ke Telaga Putri. Jadi dari rumah sampai titik ini itu dari 100% tinggal 82% dengan jarak 6 kilo. 8 kilo. Itu jalannya naik terus dari bandara lamanya Jogja di daerah Maguwoharjo. Jadi ini kita naik itu first impressionnya naik di Kaliurang itu apa ya istilah kerennya itu effortless. Jadi nek wong Jawa ngomong gitu wenteng banget. Jadi tenaganya itu nggak habis-habis itu. Bahkan untuk nyalip pun dengan keadaan jalan naik nanjak kayak gini itu ringan banget. Apalagi kita punya 3 mode ya, yaitu eco, urban, sama satunya apa sport apa ya. Itu wah lumayan tuh. Belum kalau di mode paling tinggi itu di sport itu ada busnya semacam kayak NOS gitu, keren banget. Jadi balapan di tanjakan ini balapan dengan motor matic ya, sekelas cc nya yang 150 pun kita masih berani tuh dengan tanjakan seperti ini. Asik untuk ridingnya, untuk naik ke Kaliurang ini. Untuk mode eco itu kecepatan maksimal sekitar 60-70. Terus kalau urban tuh ya kita bisa dapat 90-an. Kalau sport itu 115, kemudian kalau di bus itu bisa sekitar 120 nggak salah itu. Tapi itu akselerasinya memang gila jambak. Jadi enak buat mainan, apalagi nggodain motor-motor yang suaranya menggelegar itu. Pakai knalpot yang suaranya menggelegar pas di lampu merah. Mereka ngebut, kita langsung pakai mode sport. Wah, langsung turunkan gas mereka. Malu sama motor listrik ini karena akselerasinya memang kalah cepat sama kita. Alfa Servo ini juga aman ya buat hujan-hujan. Jadi kebetulan pas hari pertama pakai ini udah kehujanan dulu itu. Kehujanan, memang sengaja tak bikin kehujanan aja ke kalian, tak hujan-hujanin. Tapi memang aman, itu hujan deras tuh aman. Jadi nggak ada kendala pada saat itu ya. Tapi habis itu kok ada kendala, muncul kendala karena efek dari hujan itu. Jadi di panel instrumen di stang itu yang buat klakson, ngidupin lampu, ganti mode lampu dan lain-lain itu kan ada rongganya itu. Nah itu ternyata air masuk dari situ dan itu menyebabkan motor itu kadang mati sendiri karena dia tahu-tahu kayak komsat ke mode parking gitu, mati sendiri. Nah itu kendala di Alfa Servo kalau terlalu lama kena hujan itu. Dan akhirnya kita bawa ke mekanik itu cuman disemprot apa gitu, aku lupa. Dan habis disemprot tuh bisa lagi. Jadi bahayanya itu tahu-tahu di lampu merah
itu mati. Loh, bukan mati sih, dia mode parking kan nggak bisa digas ya. Jadi waduh panik itu. Tak cek kenapa gitu. Ternyata karena itu. Dan itu teman-teman pemakai Alfa Servo ternyata kendalanya sama kalau kehujanan. Sebenarnya kehujanan nggak apa, asal tidak sampai kita berhenti motor dihujan-hujanin gitu, sehingga air sampai meresap ke pori-pori panel-panel itu tadi kan. Nah itu kendalanya kalau hujan. Lainnya nggak ada kendala, karena hujan tuh nggak ada kendala. Motor ini memang asik buat dikeber, tapi dikeber di jalan yang halus, tidak apa itu nek orang Jawa bilang tidak gerunjal-gerunjal, tidak berlubang. Itu jalan mulus aspal di jalan raya itu asik. Tapi begitu ngelewatin jalan-jalan yang berlubang kayak di video ini, jalan-jalan berjerawat itu waduh kerasa banget kita. Itu salah satu kelemahan lagi dari Alfa Servo. Jadi aduh, shock breakernya itu bikin pinggang tuh serasa mau patah. Jadi kalau teman-teman pemakai Alfa Servo, khususnya yang aku tahu di Jogja tuh pada langsung ganti shock belakang ya, itu diganti. Tapi selain itu shock depannya juga keras, juga perlu diganti itu. Jadi untuk kenyamanan memang kudu diganti itu benar-benar keras banget. Karena selain bikin gak enak, itu juga motor bisa jadi kocak-kocak semua karena getaran kerasnya shock breakernya itu. Terus untuk stangnya ya, pengendalian itu dari hari pertama motor datang sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan itu stangnya ngunci di tengah. Jadi apa namanya, komsternya itu ngunci di tengah. Komsternya rusak atau apa nggak ngerti aku. Jadi stangnya itu berat banget, stangnya berat. Kita udah komplain berkali-kali tuh ke customer service. Setelah sebulan diperbaiki, baru 2 hari balik lagi. Kita komplain lagi, diperbaiki, balik lagi. Nah aku minta ganti baru, nggak ada respon. Jadi waduh, ya itulah kendalanya motor merek baru ya mungkin ya. Jadi after sale service-nya masih kurang. Terus sejak motor ini datang juga remnya itu nggak halus, jadi ada dan tiada kalau buat ngerem. Jadi bahaya untuk jalan tuh. Kalau direm tuh ngik, ada dan tiada. Itu juga komplain, cuman nggak tahu diperbaiki atau di apa, tapi yang pasti nggak diganti. Langsung balik lagi, bisa sebentar balik lagi. Jadi kita komplain terus tuh. Nah itu komen after sale service-nya waktu pertama kali aku beli ini jelek banget tuh. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol sama sesama pengguna Alfa Servo di Jogja itu, ternyata kendalanya sama, yaitu stang yang kunci di tengah itu. Jadi kayak stangnya berat banget. Itu kendalanya dari hampir semua ya. Aku bilang hampir semua karena mereka semua mengeluhkan itu. Jadi harus diservis 1, 2, 3, 4 kali baru bisa itu. Ini kita dari Tas Telaga Putri, baterai segini ya, kita lihat nanti sampai di rumah. Jalanan turun itu. Monyet. Wah, ini Telaga Putri banyak saudara-saudara nih guys. Nyet, banyak banget monyetnya. Oh itu ikut Nyet. Say hi guys. Nyet. Oh, nyantai banget ya. Awas. Nah kita ini mau cek ini, dia regeneratif brake-nya jalan kan, ini 56% nih, jalannya turun terus nih di kali orang. Kita cek nanti dia bisa naik nggak jadi 57. Oh ini sambil ngecas nih guys, asik kan? Tinggal colok di situ.
motor sambil ngecas. Setengah 8 dan ini dingin banget Mas Yan. Wah, ibunya semangat Bu. Naik ternyata guys, 57. Tadi 56 ya. Nah, jadi asiknya motor ini tuh dia punya regeneratif brake ya. Kayak di motor yang pakai mesin tuh kayak engine brake gitu. Jadi selama turunan tuh dia ngisi dan lumayan cepet loh ngisinya. Tapi tergantung sama turunannya sih. Ini turun dari puncak Kaliurang sampai jalanan datar di area bawah itu dia bertambah sekitar 8%, hanya mengandalkan jalanan yang turun dia nambah sampai 8%, tapi habis itu ya tak gas lagi karena jalannya mulai datar kan. Nah ini kita berangkat dari Kaliurang tadi baterainya 56. Iya 56 sampai rumah itu 47, cuma kurang 9%. kurang 9% tok dengan jarak berapa kilo ya? Nggak tahu Jaraknya kalau 20 kilo lebih deh. iyalah. Oke, sementara gini dulu video kali ini. Nanti tak update lagi video perjalanan jarak jauh. Mana nih reaksi dari Alfa Servo dikasih jalan yang jauh, dia tetap kokoh atau ada masalah, nanti tak uploadnya di YouTube lagi. Oke, gitu dulu, see you and bye bye.